kementerian itu bisa terwujud. Contoh, masalah pembelian karet. Memang PU ini selama ini sudah ada pembelian karet, tapi di Riau belum pernah ada. Nah, alhamdulillah kan kemarin dengan dibelinya karet masyarakat oleh Kementerian PU, nah ini harga karet. Dan insya Allah bertambah angkanya di 2021. Nah ini gagasan yang dulu saya pikirkan. Ternyata ada apanya di Kementerian PU yang beli karet ini kemudian dicampur dengan aspal. Saya lagi mendorong bagaimana ini menjadi peraturan Menteri PU dan itu mengikat dinas pemerintah daerah. Jadi sekian persen dari aspal yang menjadi proyek di Indonesia ini harus menggunakan karet. Nah, ini kan dalam rangka bagaimana pembangunan ini juga punya efek kepada kesejahteraan petani. Lama kami harapkan bersilaturahmi karena tentunya sebagai pejabat daerah perlu dukungan-dukungan dari rekan-rekan media ataupun insan pers terkhusus yang ada di Kabupaten Kampar. Harapan secara pribadi mudah-mudahan silaturahmi ini tetap berlanjut ke depannya. Sampaikan kritikan kepada kami dan juga saran dan masukan. Karena kami saat ini duduk di DPRD Provinsi Riau membidangi Komisi 2, Komisi Ekonomi yang telah menjabat lebih kurang selama 1 tahun. Tentunya banyak yang harus kita sinergikan bersama dan tidak terlepas dari peran rekan-rekan insan pers bahwasanya terdapat beberapa hal. Jangan lupa subscribe The Malik Channel. Limpahan karunia dan nikmatnya kita bisa hadir berkumpul di Cafe TSJ Bangkinang, Tuah Sungai Jantan. Untuk yang belum tahu kepanjangan dari TSJ. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan buat junjungan umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, yang sama-sama kita hormati anggota DPR RI Ustadz Syarul Aidi Ma'azat LCMA, dan saya tadi baru konfirmasi beliau ya bahwa nama beken beliau sekarang tuh Usam. Kalau beliau Usam Pak sekarang Ustadz Syarul Aidi Ma'azat Usam ya, yang sama-sama sudah hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kehadiran beliau juga menambah gairah dan semangat insan pers Kabupaten Kampar dalam menjalani profesinya. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati juga Abangda Ardiansyah, anggota DPRD Provinsi Riau, yang juga sudah sama-sama hadir. Apa saja yang bisa kita bahas kupas tuntas bersama wartawan, dan bagaimana mungkin peran kami yang perlu saran-saran dari Ustadz, dari Pak Biasa, bagaimana peran wartawan mungkin lebih ditingkat lagi untuk kemajuan masyarakat di Kampar. Kemudian pada kesempatan ini kami juga minta waktu nanti setelah penyampaian beberapa hal dari Ustadz dan Pak Biasa. Kami minta ada diskusi antara wartawan langsung dengan Ustadz dan Pak Biasa. Demikian, terima kasih. Sambutan singkat dari Ustadz. Bila topik Korea. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Yang terhormat Bapak Ardiansyah, anggota DPRD Provinsi Riau. Yang terhormat Bang Akhir Yani, Ketua PWI terpilih. Selamat, mabruk
atas terpilih kembali untuk periode kedua di PWI Kampar, serta pengurus forum dan ikatan wartawan dari beberapa organisasi yang ada. Saya tidak bacakan satu persatu. Kemudian yang terhormat Bang Fahrul Kamal, pengamat politik dan juga ASN. pengamat ASN. Lakonnya ya. Kemudian rekan-rekan wartawan, hadirin yang berbahagia, senang sekali sebetulnya dulu setelah pasca saya dilantik di Februari sudah direncanakan sebetulnya ada pertemuan dengan wartawan Kampar ini dalam forum. Cuma karena kita sudah masuk COVID, jadi langkah itu terhalang-halang jadinya gitu. Karena walaupun COVID sekarang ini masih jalan juga. Ya mudah-mudahan kita aman-aman saja, insyaallah. Insyaallah selain imun kita jaga, iman juga dijaga. Saya mulai dari sini. Nikah Maulidi, saya terus terang nasihat yang luar biasa dia sampaikan dulu ketika saya dilantik jadi wakil ketua DPRD Kabupaten Kampar di 2009. Sudah lama dan itu terngiang terus di pikiran saya. Nasihatnya begini, Ustaz katanya, saya kan dilantik 2009 wakil ketua pimpinan DPRD. Dia bilang, Ustaz katanya, banyak pimpinan DPRD ini ketika maju lagi tidak terpilih karena dia sibuk main di elit. Nah itu bisikan dia ke saya waktu itu. Maka alhamdulillah nasihat beliau ini saya coba untuk laksanakan, untuk turun ke lapangan, ke masyarakat. Di 2009 perjalanannya cukup bagus, sehingga suara itu 3 kali lipat ketika 2014. Nah di 2014 saya memang anggota. Saya tidak kendor juga untuk bertemu dengan masyarakat dan melakukan aktivitas. Nah di 2014 kemarin ini, 2019 tadinya diminta untuk menjadi anggota DPRD provinsi, caleg DPRD provinsi. Cuma saya lihat fenomenanya nggak ada yang mau caleg di bawahnya ya. Itu satu. Yang kedua, ada peluang di pusat. Saya lihat dengan situasi politik nasional, kemudian kita bawa ke daerah kita, pilpres serentak dengan pileg, maka kemudian saya dengan didorong oleh Ketua DPD, Pak Kamarudin, peluang Kampar ini untuk mengusung putra daerah menjadi anggota DPR RI itu besar sekali, karena pemilih Kampar ini cukup besar dan emosional sedang terbangun untuk mendudukkan putra Kampar menjadi anggota anggota DPR RI. Banyak yang meragukan, bahkan ada bahasa yang kemudian dikatakan ini Syahrul ini dibuang nih oleh PKS. Ini orang anis mata gitu. Kemudian dibuang, maka disuruh untuk maju DPR RI. Tapi justru saya yang minta, saya coba membaca, mereka-reka intuisi politiknya saya coba apakan. Alhamdulillah target-target yang kita buat itu justru melampaui. Hasil yang kita dapatkan itu melampaui target. Waktu itu saya membuat target di Kampar ini, saya mendapatkan 50.000 suara pribadi. Justru itu melebihi. Kemarin lebih kurang 54.000 kalau nggak salah. Kemudian suara PKS target saya waktu itu 65.000. Justru dapat 70.000 kurang 20. 70.000 kurang 20. Nah tentu ini peran rekan-rekan semua juga tidak lepas dari peran rekan semua, terutama Bang Fahrul Kamal ya, yang luar biasa. Kemudian
yang ada selalu keberkahannya, ya keberkahannya setelah dilantik menjadi anggota DPR RI. Ketika penempatan komisi, nah saya ini kan paling senior, baik itu di kaderisasinya ataupun daerahnya, kepengurusan selama ini kan di kabupaten, kepengurusan di partai. Langsung loncat ke DPR RI, tentu yang bayang-bayang kita ya komisi apalah, komisi kering lagi gitu ya, atau komisi apa kan. Tapi justru saya kaget, saya dikasih komisi yang luar biasa, sangat strategis, yaitu di Komisi 5. Nah di Komisi 5 ini membidangi PU, Perhubungan, Kementerian Desa. Jadi desa ini ada dua sebetulnya kementeriannya. Regulasinya, tentang tata cara pemilihan kepala desa dan segala macam itu, regulasi aturannya itu ada di Komisi 2, ada di Kementerian Dalam Negeri. Jadi di Kementerian Dalam Negeri itu ada bidang dirjen yang membidangi desa. Tetapi Kementerian Desa adanya di Komisi 5. Jadi pembangunan desa itu adanya di Komisi 5. Jadi sangat strategis sekali. Maka saya duduk di Komisi 5, katanya, kenapa saya ditaruh di Komisi 5? Kata DPP waktu itu adalah apresiasi. Karena selama ini di Dapil Riau 2 ini belum pernah dapat PKS. Karena Ustadz kemarin dapat PKS. Kalau tidak Ustadz maju kemarin PKS tidak ada kursi gitu. Karena memang suara kita pribadi itu lebih 50% dari total suara PKS. Suara PKS waktu itu 126.000. Suara kita waktu itu 70.000 kurang dikit sedapil. Dan justru tertinggi di dapil. Jadi suara pribadi tertinggi di dapil. Nah, maka saya sampaikan ini tak lepas dari peran rekan-rekan wartawan juga yang selama ini mengikuti kegiatan dan mempublikasikannya. Saya ucapkan terima kasih. Nah, terakhir kemarin ketika kepengurusan DPP dibentuk di Munas, ada lagi keberkahannya. Alhamdulillah yang selama ini orang Kampar ini belum pernah ada kepengurusan partai di tingkat pusat. Nah, alhamdulillah adanya di kita. Jadi adanya di kita, saya diminta oleh Presiden Partai untuk menjadi salah seorang Ketua DPP PKS di pusat yang membidangi tentang pembinaan dan pengembangan desa. Jadi ini posisi yang sangat strategis sekali. Artinya kita sudah berada di jajaran pimpinan partai di pusat. Nah, ada yang berubah? Insya Allah tidak ada yang berubah. Saya ingin menyampaikan bahwasanya saya lebih banyak di sini sebetulnya. Saya lebih banyak di kita, di dapil. Kadang-kadang kalau musim sidang, saya ke Jakarta itu paling cepat sore Minggu atau Senin pagi. Itu biasanya kalau ada kunker hari Kamis, hari Jumat saya sudah pulang ke sini. Hari Jumat saya sudah pulang ke sini. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Ardian, saya ingin dekat juga. Walaupun kami ada rumah dinas di sana, saya sudah sampaikan sama istri, kita tinggal sajalah di Riau, di Kampar. Ya, walaupun kadang-kadang kalau ada kegiatan di Pekanbaru agak bolak-balik. Nah, kemudian karena saya ditunjuk menjadi anggota Komisi 5, saya ingin mainkan peran itu. Maka memang jarang ya kalau kita lihat anggota DPR, baik itu DPRD atau DPR RI, apalagi DPR RI yang menggunakan FB yang dia memakainya. Kalau saya memang ada fanspage, ada adminnya, tetapi ada yang saya yang memakai sendiri. Ini perlu jadi apa juga? Orang yang kalau dia memakai Facebook pribadi dan dia menggunakannya,
Jadi orang-orang yang siap untuk berinteraksi dengan masyarakat. Ini bukan saya diminta diapresiasi, siapapun sebetulnya itu bagus. Berarti dia tidak punya beban, dia ingin berinteraksi dengan masyarakat. Dan begitu juga sampai hari ini nomor handphone saya masih itu, dan siapa yang menelpon saya angkat. Tidak ada, akan bayangkan, saya ingin menghilangkan stigma bahwasanya anggota DPR RI itu susah untuk ditemui. Di awal saya duduk sebagai anggota DPR RI, saya sudah sampaikan di media sosial, saya sampaikan Bapak Ibu yang ingin menemui saya ada di sini, nomor handphone saya begini, dan silakan datang dan buka diri. Kemudian dulu ketika kampanye tidak ada janji-janji saya dulu. Janji saya itu saja, siapa yang menelpon saya angkat. Cuma kadang-kadang kalau WA, ini kelemahan saya. Kalau WA butuh jawabannya panjang, itu agak terlambat atau jarang saya balas. Kadang saya telepon. Kalau nggak aktif handphonenya, itu yang susah. Saya lebih suka di telepon. Kemarin Bang Airiani telepon langsung saya langsung diangkat. Ya, sama dengan Ardiansyah, itu pesan saya sama Ardiansyah kemarin ketika dia duduk, saya pesannya siapapun menelpon angkat. Ya, siapapun yang menelpon angkat. Ini kan ada pula nggak kenal ini nomor telepon siapa, nggak diangkat. Berarti kan ada masalah. Ada masalah. Saya insya Allah, masalah kita mampu sanggup memenuhi kebutuhan keinginannya, itu masalah lain. Itu masalah lain. Tapi bentuk pelayanan kita angkat. Dan itu yang diharapkan sebetulnya oleh rakyat. Kita sudah mengangkat telepon, itu sudah pelayanan sebetulnya kan. Masalah kita bisa memenuhi keinginan dan kebutuhannya, itu masalah kedua. Nah, ini yang saya rasakan, itu yang disampaikan oleh Kak Moli, itu yang kemudian prakteknya saya lakukan. Kemudian alhamdulillah di tahun 2020 dan ini akhir 2020 kemarin saya mengumpulkan balai-balai Kementerian PU, ada 5 balai. Jadi Kementerian PU itu Pak, ini kadang orang banyak salah paham. Kementerian PU itu ada perwakilannya setiap provinsi. Nah, perwakilan ini disebut dengan balai. Kalau kita di dinas ini ada UPT-nya, atau dulu UPTD gitu ya, cabang. Jadi ada perwakilannya di setiap provinsi. Nah, kalau sudah pokok provinsi itu namanya balai. Kalau mengikut ke provinsi lain namanya satker. Nah, saya dikasih permintaan keinginan oleh Pak Gubernur kemarin untuk jalan, misalnya jalan nasional. Tolong Ustaz perjuangkan agar ada balai jalan di sini. Nah, yang selama ini kita mengikut ke Sumatera Utara, alhamdulillah per Juni tahun 2020 kemarin kita sudah punya balai sendiri. Jadi balai sendiri, alhamdulillah saya merasa, karena ini saya langsung sampaikan ketika rapat RDP dengan Pak Menteri di akhir 2019, dan langsung dikabulkan oleh Pak Menteri dan kemudian terwujud pada Juni 2020, alhamdulillah. Dan juga begitu juga balai perumahan. Balai perumahan ini kita masih gabung ini, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau dan Kepri, 3 provinsi. Nah, tadinya kantornya di Sumatera Barat. Pak Gubernur minta kalau bisa kantornya di saya sampaikan lagi di rapat, alhamdulillah hanya kantornya di Riau. Jadi seluruh dirjen yang ada di Kementerian PU itu balainya ada sekarang di Riau. Jadi ada balai jalan nasional P2CN, ada balai sumber daya air, ya, atau disebut balai sungai. Nah, itu yang mengurus irigasi, kemudian turap, tebing dan segala macamnya. Nah, itu ada balai Cipta Karya, Dirjen Cipta Karya, di sini disebut balai BPPW, sanitasi, pansimas, kemudian penyediaan air, kemudian RTH dan segala macam.
kemudian ada balai perumahan. Kemarin kita ada kegiatan bedah rumah. Alhamdulillah komunikasi kita dengan balai-balai ini baik. Dan perlu saya sampaikan, alhamdulillah 2020 kita mendapat alokasi anggaran atau alokasi kegiatan untuk bedah rumah itu yang menjadi murni daripada aspirasi kita itu 1.000. Dan ke 1.000-nya saya taruh di Kampar. 1.000-nya. Jadi alhamdulillah itu ada di 50 desa yang ada di Kampar. Nah, karena ini tanggung jawab kita. Ya, secara hitung-hitungan suara memang Kampar luar biasa. Maka di Kampar ke 1.000-nya itu kita taruh di Kampar. Keluarga Bang siapa? Dimas siapa? Midas ya. Kemarin meninggal ya Bang Midas ya. Jadi begitu juga kegiatan-kegiatan lain seperti kegiatan pisau yang padat karya yang menghubungkan beberapa desa, kemudian kegiatan kota tanpa kumuh yang ada di perbatasan dengan kota Pekanbaru, tapi adanya di Kampar. Begitu juga kegiatan irigasi. PU ini sekarang dengan Perpres nomor 14 2019 itu gemuk sekali. Jadi PU, Kementerian PU itu kalau dibawa ke daerahnya itu menyentuh banyak dinas. Bukan hanya dinas PU, dinas lingkungan hidup, ya, dinas pendidikan. Karena di Kementerian PU itu juga sekarang yang namanya rehab sekolah negeri itu adanya di Kementerian PU. Nah, kemudian pesantren gitu ya, pesantren untuk rusun, untuk kegiatan IPAL, instalasi pengolahan air limbahnya, itu adanya di PU. Pasar adanya di PU. GOR ya, tapi stadion gitu, stadion untuk skala besar itu adanya di PU. Jadi PU ini gemuk sekali. Bahkan untuk kegiatan irigasi ini kan adanya di PU. Kalau di kita mungkin di sininya di Dinas Pertanian, karena jadi alhamdulillah dan saya coba untuk berangsur-angsur untuk bergerak juga ke kabupaten kota lain, baik itu yang ada di Dapil Riau 2 dan juga sampai ke Dapil Riau 1. Saya sudah sampai ke Dumai, saya sudah sampai ke Bengkalis, saya sudah insya Allah kegiatan-kegiatan di Siak, di yang lain-lain coba untuk, karena memang dari 13 kami anggota DPR RI itu satu-satunya komisi 5 itu hanya saya. Dan ini memang komisi yang ditunggu-tunggu oleh pemerintah daerah, provinsi. Karena selama ini belum ada, atau pernah ada, tapi mohon maaf mungkin tidak terpublikasi. Nah, momentum kita pada hari ini, karena kita hari ini media sosial yang luar biasa, jadi hari itu saya rapat, hari itu terlaporkan. Setiap apa yang dibicarakan dalam rapat itu tersampaikan kepada publik. Mungkin rekan-rekan orang-orang yang dulu duduk di DPR ini mereka berbuat, cuma waktu itu kan belum ada media sosial ya semasif ini, sehingga tidak tersampaikan. Saya husnuzonnya seperti itu. Alhamdulillah, maka selalu kita menyebut Riau. Nah, saya melihat beberapa daerah aktif untuk mengejar, berkomunikasi dengan kita dalam bagaimana menangkap peluang-peluang APBN ini. Nah, untuk Kampar harusnya lebih giat lagi. Harusnya Kampar ini lebih masuk lagi. Karena ternyata di balai itu banyak sekali kegiatan. Nah, Kampar, makanya perlu saya sampaikan, Kampar harus meningkatkan lagi komunikasinya. Duduk untuk bagaimana menyediakan waktu untuk bisa kita berdiskusi peluang apa yang bisa kita ambil. Misalnya contoh, kalau kita buat program di Kampar ini tidak ada daerah desa yang kekeringan di Kampar, bisa kita wujudkan. Ini insya Allah nih di Suram kita sudah masukkan program. Ini kan selama ini Suram ini kalau 2 minggu musim nggak hujan itu mereka beli air
sampai 1 juta itu satu keluarga. Orang kementerian ke sana insya Allah ini bisa terwujud perkiraan sekitar tahun 2022. Ini ternyata ada 2 balai nanti yang menanganinya. Ada balai sumber daya air, ada balai cipta karya. Nah insya Allah ini akan bisa kita atasi. Jadi kalau Kampar ingin tidak ada ya, desa kekeringan bisa, tidak ada rumah yang tidak layak huni bisa, tidak ada sekolah yang tidak layak bisa kita buat. Jadi kalau kita betul-betul, dan itu tidak menggunakan dana APBD, kita bisa menggunakan dana APBD. Jadi kita buat 2 tahunnya ini tidak ada lagi sekolah yang tidak layak, ya bisa direhab semuanya bisa. Begitu juga irigasi tidak ada yang mandek, bisa kita buat. Jadi luar biasa sebetulnya di Komisi 5 ini memang komisinya rakyat lah, komisi pembangunan ya. Nah itu banyak sekali kegiatan yang ditaruh di Komisi 5. Begitu juga di perhubungan. Di perhubungan memang tidak terlalu banyak, tapi ada bantuan-bantuan seperti bis. Insyaallah ini kita akan mendapatkan bis, tapi yang dapatkan ada 2 pesantren nantinya. Kemudian ada 2 kabupaten yang dapat, insyaallah hari Jumat sudah dapat. Kemudian di Kementerian Desa, nah, Kementerian Desa ini kita ada, insyaallah ada beberapa desa yang kemudian saya ajukan untuk mendapatkan bantuan BUMDes. Desa Bang Akhiriani insyaallah dapat. Kemarin pariwisata ini juga ada dukungan dari PUPR juga nih. Pariwisata ini bisa kita kembangkan, baik itu Kementerian PUPR dan Kementerian Desa. Di Kementerian Desa tuh ada kegiatan yang itu namanya desa wisata. Satu desa wisata itu hibah dari pusatnya di Kementerian Desa itu 500 juta. Hah? 500 juta. Nah ini saya tahun ini saya baru dapat 1 desa dan insyaallah Batu Tilam ini sudah masuk. Batu Tilam ini luar biasa. Ya, Batu Tilam. Nah untuk si desa Pulau Gadang, saya inginkan begini, kemarin sudah sampaikan ke Pak Kadesnya. Ini sekarang dilihat wisata di Kampar ini luar biasa kan. Cuma saya tidak melihat kulinernya. Kementerian itu bisa terwujud, contoh masalah pembelian karet. Memang PU ini selama ini sudah ada pembelian karet, tapi di Riau belum pernah ada. Nah alhamdulillah kan kemarin dengan dibelinya karet masyarakat oleh Kementerian PU, nah ini harga karet. Dan insya Allah bertambah angkanya di 2021. Nah ini gagasan yang dulu saya pikirkan, ternyata ada apanya di Kementerian PU yang beli karet ini kemudian dicampur dengan aspal. Saya lagi mendorong bagaimana ini menjadi peraturan Menteri PU dan itu mengikat dinas pemerintah daerah. Jadi sekian persen dari aspal yang menjadi proyek di Indonesia ini harus menggunakan karet. Nah ini kan dalam rangka bagaimana pembangunan ini juga punya efek kepada kesejahteraan petani, menggunakan produk-produk lokal. Alhamdulillah kemudian ada gagasan kita juga kemarin tentang desa wisata. Jadi saya mengkritik kemarin Kementerian Desa ini fokus ketika membahas desa wisata itu desa di lingkaran wisata super prioritas seperti Borobudur, desa-desa sekitar Borobudur itu. Saya kritik, saya ajak teman-teman kita ini jangan hanya memikirkan wisata, destinasi wisata yang super prioritas yang ada 6 lokasi, Labuan Bajo, kemudian Borobudur, kemudian Danau Toba. Jangan itu saja. Ada di tempat kami desa-desa yang punya potensi wisata. Saya sebut di antara yang Batu Tilam. Ini kekurangan dana untuk bisa kemudian bisa viral dan kemudian dikunjungi.
Kalau ini disentuh oleh Kementerian Desa, saya yakin itu nampak nanti sentuhan Kementerian Desa. Alhamdulillah itu dikabulkan, maka kita dapat program itu. Jadi banyak sekali program-program yang ada di kementerian, dan insya Allah kita terus bergerak, membuat, dan sekali lagi tentu peran teman-teman dari pers ini, wartawan, karena kalau tidak diberitakan ya tidak tahu masyarakat bahwasanya kita bekerja ya. Jadi terima kasih, ini mudah-mudahan komunikasi ini bisa terjalin terus. Terima kasih kepada Bang Ahidani, teman-teman dari pengurus wartawan yang lainnya. Sekali lagi, mari bersama-sama kita membangun daerah kita. Mari sama-sama kita bekerja sesuai dengan bidang kita masing-masing. Kullu ya'malu ala syakilati, kata Allah. Katakanlah, hendaknya kalian bekerja sesuai dengan spesifikasi kalian. Masing-masing punya spesialisasi. Insyaallah masing-masing ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita telah dipertemukan di tempat yang berbahagia ini, tentunya dalam rangka acara silaturahmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, yang kami hormati tentunya Al-Ustaz kita, Ustaz Syahrul Aidi Mazat, anggota DPR RI. Kalau ambo menyobi beliau go usah lo gitu. Ndak usah mana. USA, Ustaz Syahrul Aidi membangun Riau ini. Dan itu terbukti kita lihat bersama bagaimana beliau selalu memperjuangkan, menyampaikan seluruh permasalahan ataupun aspirasi-aspirasi yang dibutuhkan oleh masyarakat Riau pada umumnya. Yang harus kita sadari tentunya inilah keuntungannya putra daerah duduk di Senayan. 2020 alun beliau yang membahas anggaran, tapi sangat banyak pembangunan-pembangunan yang telah dibawa beliau ke Provinsi Riau, khususnya kampung kita Kabupaten Kampar. Yang kami hormati tentunya abangda kami Bung Airiani, anggota Ketua PWI terpilih. Alun dilantik ya Bang? Bila dilantik rencana Anggaran dari boleh bawa diri saya. Beserta abangda-abangda, senior-senior Ambo, rekan-rekan insan pers yang hadir pada malam hari ini, tentunya kebanggaan tersendiri bagi kami, apresiasi yang luar biasa kami sampaikan pada malam hari ini atas waktu yang telah abangda berikan untuk silaturahmi kita pada malam hari ini. Tentunya pertemuan malam ini sangatlah memberikan momen spesial bagi kami. Pertemuan yang telah lama kami harapkan bersilaturahmi, karena tentunya sebagai pejabat daerah perlu dukungan-dukungan dari rekan-rekan media ataupun insan pers terkhusus yang ada di Kabupaten Kampar. Harapan secara pribadi mudah-mudahan silaturahmi ini tetap berlanjut ke depannya. Sampaikan kritikan kepada kami dan juga saran dan masukan, karena kami saat ini duduk di DPRD Provinsi Riau membidangi Komisi 2, Komisi Ekonomi, yang telah menjabat lebih kurang selama 1 tahun. Tentunya banyak yang harus kita sinergikan bersama.
dan tidak terlepas dari peran rekan-rekan insan pers, bahwasanya terdapat beberapa hal yang bisa kita kembangkan khususnya di Kabupaten Kampar. Dan ini sangat dituntut peran rekan-rekan dari media, terkhusus di bidang pariwisata tentunya. Nah, kebetulan di Komisi 2 kami bekerja sama dengan mitra OPD Dinas Pariwisata Provinsi Riau. Beberapa waktu yang lalu telah kami sampaikan beberapa potensi besar yang ada di Kabupaten Kampar terkhusus di bidang pariwisata. Tentunya ini tidak terlepas dari rekan-rekan sekalian untuk mengembangkan potensi-potensi terkhusus di bidang pariwisata. Selanjutnya kami sampaikan ke depannya kami secara pribadi selalu mengharapkan komunikasi, baik itu kalau tidak bisa tatap muka, via telepon pun insya Allah kami tidak pernah tebang pilih. Gak pun ada nomor ke kami selalu kami angkat. Kalau Bung Ari go kawan ambo dari lama gitu. Cuman saja inyo eksis gini go apa ya dihubungi gitu. Iya, tabalik. Beko balik. Kadang ambo bo bilo ngopi gitu aja ya. Tunggu waktu dulunya. Ikut ya. Iya. Wak manglunya gitu. Ya tergabungnya dulu ketika dalam tim pemenangan Ambor. Cuman kini lah eksis gua agak solio ketika soal. Tapi ketika minta bibit ikan omonya mau WA gitu. Insya Allah rekan-rekan sekalian, apapun yang ada tentunya terkhusus program yang ada di Provinsi Riau akan kami perjuangkan untuk daerah tercinta kita ini terkhusus Kabupaten Kampar. Selanjutnya kita lanjutkan dengan diskusi ataupun nantinya yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz kita Ustadz Sarul Aidi. Sebelum kami tutup, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Mungkin ulun tentu sodo yang kenal ya kak. Kalau ambo wajah-wajah abang-abang senior-senior dah asing dengan ambo karena selalu ambo ikut di media tuh. Kalau Bang Fahrul Kamal lo kritikan-kritikan di bidang politiknya lo. Kalau Bang Afrizal kan gue berita-berita tentang parlemen legislatif. Dan Najo dulu beliau memasukkan berita tentang ambo. Kedepannya insya Allah kami akan selalu membuka diri. Untuk itu kami Ardiansyah dari fraksi PKS DPRD Provinsi Riau tinggal di AUTI Bang, tidak tinggal di Pokan begitu. Karena setelah dilantik sesuai dengan komitmen awal kami dulu, kalaulah kami terpilih kami akan selalu tetap tinggal di dapil biar tidak ada jarak antara rakyat dengan wakil rakyatnya. Dan itu yang selalu kami pegang komitmen sampai sekarang. Insya Allah terkhusus kepada seluruh masyarakat kami selalu juga aktif berkomunikasi, mendengarkan aspirasi baik itu di bidang pembangunan ataupun di bidang-bidang sosial lainnya. Untuk itu kalau abang ada jalan ke UTI, Umambo terbuka 24 jam. Gak di siko ngopi di Umambo ada juga kopinya gitu. Anda pun di samping itu ada juga kode kopinya. Ambo lebih suka kode kopi model-model atau kode kopi di kampung. Salewa anak kampungnya. Untuk itu sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan senior-senior Ambo atas waktunya malam itu. Karena sore potang kebetulan Ambo di depan Ustadz Sarul Aidi, Bang Airiani yang mungkin nelpon. Ambo sampaikan ke Buya langsung. Ambo ikut Buya, Ambo ingin silaturahmi dengan rekan-rekan insan pers yang ada di Kabupaten Kampar. Untuk itu, ikolah kehadiran kami pada malam hari ko. Mudah-mudahan silaturahmi ko membawa murah rezeki bagi awak dan juga bermanfaat buat kita bersama. Sekali lagi, terima kasih. Kami akhiri akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.